Oke, kita akan melanjutkan materi ya, Mbak. Terakhir kan kalian belajar tentang ini, SIG untuk tata guna lahan ya. SIG itu sendiri sebuah sistem yang ada pada komputer, memiliki 4 subsistem ya, 4 subsistem pokok. Yang pertama input data. Data itu diinputkan, misalkan di-insert kayak gitu. Nah, data yang di-insert berupa spasial dan juga atribut. Lalu juga ada subsistem penyimpanan dan pengambilan data, yang mana pada data tersebut terbentuknya bentuk modelnya itu apa? Vektor atau raster ya. Bedanya ini, kalau raster menggunakan grid atau kotak-kotak, sedangkan kalau vektor menggunakan titik, garis ataupun area. Lalu juga ada subsistem analisis dan manipulasi data, dan yang terakhir adalah subsistem penyajian data atau output data. Kita akan membahas yang ini dulu. Analisis dan manipulasi data. Ini merupakan subsistem yang digunakan untuk menganalisis data dan juga memanipulasinya. Jadi data SIG itu dapat dimanipulasi. Dalam artian manipulasi ini bukan merubah sesuatu yang menjadi jelek gitu ya, bukan manipulasi angka gitu. Nah, manipulasi data SIG itu ketika apa? Ketika data atribut dan data spasial itu dikolaborasikan, digabungkan. Jika dalam SIG itu hanya adanya data spasial, maka kita akan kesulitan untuk membaca data tersebut, sehingga kita memerlukan data atribut. Data atribut sebagai pelengkap dari data spasial, itu bagian dari manipulasi data. Selain itu juga ada geocoding gitu ya, dari gambar, misalkan dari gambar sebesar ini, kita nanti potong hanya wilayah ini aja. Nah, nanti yang terbentuk hanya akan seperti ini ya. Ini yang disebut dengan geocoding. Kemarin kita udah belajar. Sekarang analisis. Analisis yang pertama adalah analisis overlay. Overlay itu artinya apa? Overlay itu artinya sebagai tumpang susun. Tumpang susun. Nah, tumpang susun apa? Tumpang susun peta atau bisa juga disebut dengan tumpang tindih. Overlay ini bisa digunakan untuk berbagai analisis. Misalkan di SIG itu ada 5 analisis. Kelima ini semuanya bisa overlay dulu, kemudian baru dianalisiskan, kayak gitu. Tapi ada juga yang hanya sekedar analisis overlay. Misalkan ini ya, ada berbagai peta. Peta tentang sungai, lalu ada peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, kemudian ada peta dasar atau peta topografian. Ketika keempat peta ini digabungkan, akan menghasilkan sebuah peta baru yang informasinya akan menjadi lebih detail. Nah, ini yang disebut dengan overlay. Misalkan mau membuat peta tentang lokasi sekolah. Kita itu membutuhkan data apa aja? Bisa membutuhkan data peta overlay apa? Jaringan jalan yang pertama. Yang kedua, kita butuh peta apa lagi? Jelas peta tata guna lahan ya, tata guna lahan. Kalau adanya peta jaringan jalan, nggak ada tata guna lahan, misalkan di sini nih, kita udah membuat sekolah ada di lokasi ini. Ternyata di lokasi tersebut, ketika di-overlay dengan peta tata guna lahan, ini itu merupakan pabrik. Kan nggak mungkin ya, Mbak? Maka ada jaringan jalan, tata guna lahan, ada lagi peta apa? Jelas, ada peta kepadatan penduduk. Membangun sekolah itu mesti memikirkan jumlah penduduk. Jangan-jangan di situ sekolah penduduknya sangat jarang, sangat sedikit. Nggak mungkin kita akan membuat sekolah atau membangun sekolah di situ ya. Yang terakhir ya, ini peta yang selalu ada, peta dasar atau juga disebut dengan peta topografi. Ini peta ketinggian. Ternyata kalau nggak ada peta dasar, kita nggak tahu ternyata di daerah tersebut sangat miring, ketinggiannya sangat curam, kayak gitu, kemiringan lerengnya. Maka tidak mungkin akan dibangun sekolah.
Nah, ini ya kegunaan dari overlay. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan apa? Namanya adalah buffering. Seperti halnya kalau kalian nonton YouTube. Sering kan dengan tiba-tiba nge-lag kayak gitu ya. Apa sih? Oh, ngebuffer. Biasanya simbolnya apa kalau nge-lag? Lingkaran gini kan ya, Mbak? Nah, ini ya. Buffering ini digunakan untuk zona jangkauan. Zona jangkauan yang bagaimana? Misalkan di sini ada sungai. Nih, sorry. Nah, ini ada sungai ya di sini. Kita itu ingin menjangkau sungai ini kalau ada ini berapa jaraknya, radiusnya, atau akan yang terkena itu wilayah mana saja. Kayak gitu. Misalkan di sini adalah desa A, ini desa B, ini C, ini D, ini E. Oh, kalau seperti ini, sebagian wilayah A akan terkena, B terkena, C semuanya akan terkena, D semuanya terkena, E juga. Nah, ini kan sangat bermanfaat. Misalkan juga untuk apalagi erupsi gunung yang akan terkena erupsi kira-kira berapa jangkauannya. Kita bisa menentukan mungkin sekitar 10 km. Tapi kan 10 km dari sini tidak mungkin kita akan hitung secara manual ya. Maka bisa kita dengan SIG, kita input aja 10 km. Nanti SIG ini akan membuat peta ini sendiri. Jangkauannya seperti ini. Oke, yang ketiga, ini ya dari gambarnya. Jadi jangkauan itu bisa berupa titik, garis, ataupun area. Seperti itu. Buffering, kemudian juga ada analisis network. Ya, ini untuk transportasi. Transportasi kemarin bisa ada jaringan jalan, pipa, penyeberangan, dan lain sebagainya. Transportasi ini kita biasanya juga kita perlukan untuk Gojek, untuk kita Grab gitu ya Mbak. Digunakan untuk apa? Melihat jalur yang paling alternatif, rute yang paling pendek, yang lebih cepat kayak gitu. Klasifikasi, apa ini klasifikasi? Namanya aja klasifikasi, mengklasifikasikan atau mengelompokkan ya. Misalkan ini peta kepadatan penduduk. Kita bisa tahu yang wilayah seperti ini itu adalah wilayah-wilayah yang tidak padat. Ini ada keterangannya sendiri. Yang seperti ini adalah wilayah padat dan yang warna merah sangat padat. Jadi peta klasifikasi ini sangat berkaitan dengan data atribut. Karena untuk memasukkan informasi klasifikasi, ini kita membutuhkan data-data dari lapangan atau data terestrial. Misalkan nih, ada sebuah wilayah ya, seperti ini. Wilayah ini, nah, kita bagi. Ini wilayah A, B, C, dan D. Kita cari tahu dulu jumlah. Misalkan ini mau membuat peta persebaran COVID. Di wilayah A yang terkena COVID berapa, B berapa, C dan D berapa. Kita harus datang ke lapangan atau mencari data dari Dinas Kesehatan. Kalau sudah, nanti kita klik di sini. Kita input. Misalkan di wilayah A adalah 10 orang, B 100 orang, C 50 orang. Yang D terakhir adalah 5 orang. Kemudian kita nanti membuat klasifikasi ya. Dari 50 sampai 200 sangat tinggi. Dari 30 sampai 50 cukup tinggi. Terus dari 20 sampai 30 sedang. Lalu dari 0 sampai 20 rendah. Kalau kita udah kayak gini, nanti kita klik oke. Nanti di sini langsung akan ada warna yang berbeda.
ada gradasi warna. Gradasi warna ini pun